يا مالك ما في سنين مشاكك مثل عين أسر فؤادي وزت ودادي بدر الدجى يا زين. صلوا على النبي محمد صل عليه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مسافة مثل أسر فؤادي وزبداني بدر الدنيا يا زين. مشافة مثل أسر فؤادي وزت ودادي بدر الدنيا يا حبيبي وفرح قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. يا واسع الغيبات أغلى ابتسامة يا معلمة يا سيد
الله على الهدي والكون يردد آمنا يردد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد Ayo staya padha ngejiki ngurung ilmu ning agama kanggo sangu akhir rate zikir lan sholawat ojo ninggane sembahyang pasrah marang Kang Maha Agung insya Allah kesempatan Muhammad tala'al badru alayna min thaniyatin wala
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Khadimul Ma'had Al-Faqih Al-Muqaddam sekaligus Khadimul Majlis Asyraful Tahur Al-Habib Thaha bin Husain Al-Jufri Matta'allahu bituli hayatih, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Faqih Al-Muqaddam dan guru Asyraful Tahur. Mudah-mudahan kehadiran Asyraful Tahur di Kuburaya semakin menambah derasnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk Kuburaya, untuk Kalimantan Barat, bahkan Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati dan kita muliakan para masyayikh, para kiai, para asatidz hadir bersama kita, beberapa pengasuh pondok pesantren, ada juga dari Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya Ki Haji Abdul Salam, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak Ustadz Haji Faruqi. Hadir bersama kita tokoh masyarakat Kuburaya dan Kalimantan Barat, Bapak Haji Rusman Ali. Hadir juga bersama kita dari Kota Pontianak, Bapak Haji Rudi, Bapak Ustadz Fauzi. Ada dua Ustadz Fauzi bersama kita di panggung ini. Ada Ustadz Fauzi Abu Bakar dan ada Ustadz Fauzi Abu. saya nggak berani nyebut itu. Satunya Abu Bakar, satunya Abu Tomang kata yang hadir. Masya Allah. Bukan. Hadir juga Kiai Nasuha bersama kami di majelis ini. Tidak lupa orang tua kita di Kuala Dua, Bapak Ustadz Abbas bersama jajaran yang hadir pada malam hari ini. Hadir juga bersama kita di sini Kiai Pondok Pesantren Naksabandi, Rubat Naksabandi, Kiai Mulsaha. Hadir juga bersama kita sahabat-sahabat saya, ini banyak sekali. Ada dari sahabat-sahabat saya yang baru saja kembali umroh kemarin, ada juga yang umroh di bulan September kemarin. Bersama kita hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Nofrijal dari Kota Pontianak. Walaupun beliau dalam keadaan sedikit ulur, tapi bisa sampai di tempat ini. Tidak lupa saya menyebutkan dari komunitas peduli itu apa. Di hadapan kita ada Mas Budi, ada dua Mas Budi malah duduk berdampingan ya. Ada rombongan yang lain, ada Ibu Aisyah ya. Hadir juga bersama kita dari komunitas-komunitas yang telah banyak membantu pondok pesantren dan majelis-majelis taklim dan yatim piatu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya dari Hikam Kalimantan Barat, Ustaz Abdullah Fauzi, ada Kiai Haji Fakhrul Razi, Ustaz Hasan dan Ustaz-Ustaz yang lain. Jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Yakin hadir juga bersama kita. Penasehat Bapak Haji Tasaji, Ketua Yayasan Bapak Yali dan seluruh jajarannya, para asatidz, para mudarrisin, santriwan dan santriwati, dan segenap hadirin wal hadirat. Saya berbahagia sekali malam hari ini dapat melaksanakan kegiatan haul yang kedua ayahanda kami Kiai Haji Khairuman Ar-Rahmini, yang tadi malam juga diperingati haul beliau di Pondok Pesantren Darul Ulum. Malam ini Pondok Pesantren Nurul Yakin ingin ambil bagian, ingin mengambil berkah juga melaksanakan haul beliau yang kedua, sekaligus milad Pondok Pesantren Nurul Yakin yang ketiga.
rangkaian acara sudah diawali dari pagi tadi, santri-santri di sini menghatamkan Al-Quran. Kemudian pada siang tadi ada acara rohah bersama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian dari Isya tadi, setelah Isya acara diawali dengan Ihdaul Fatihah, tawasul. Kemudian ada Yasin, ada tahlil, yang semua pahala ini dihaturkan, dihadiahkan kepada Sahibul Haul Ki Haji Khairul Rahbini dan keluarga besar dan istri beliau Nyai Haji Masufah dan seluruh keluarga besar Darul Ulum. Dan tidak lupa kami tadi menyebutkan tawasul, ada sekian banyak nama yang kami sebutkan dalam tawasul. Mereka sebagian warga kami di sini, sebagian yang lagi mereka orang tua dari para donatur-donatur yang telah banyak membantu kami. Sebagai wujud rasa syukur kami bersama santri sebisa mungkin untuk terus menyebut nama-nama beliau, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka yang sudah berkontribusi dan membantu Pondok Pesantren Nurul Yakin ini diberikan lipatan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, sehat walafiat dan dilapangkan rezekinya, dan pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berada di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, tadi sudah cukup panjang disebutkan oleh panitia sekaligus mewakili yayasan tentang sejarah singkat berdirinya Nurul Yakin dan beberapa program pendidikan. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menghadirkan satu dari sekian santri Nurul Yakin yang telah berhasil menghatamkan, menghafal Al-Quranul Karim. Dari 25 santri putra yang menghafalkan Al-Quran, sampai dengan hari ini baru satu yang baru menyelesaikan 30 juz hafalannya. Namanya adalah Adnan. Nama yang saya sebutkan kiranya bisa hadir ke sini. Kemudian orang tua dari saudara Adnan juga saya undang untuk hadir ke tempat ini juga. Lebih cepat, lebih cepat. Hadirin yang saya muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, mudah-mudahan hadis ini menginspirasi kepada kita semua. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan minhu." Hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kemudian mengamalkan, membaca, menghafal, kemudian mempelajari kandungannya, kemudian mengamalkannya, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan minhu. Kelak di hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi hadiah mahkota di atas kepalanya, yang mahkota itu dari cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dau'uhu mithlu dau'i syamsi. Cahaya dari mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu biha dunya. Tidak sampai di situ, kedua orang tuanya kemudian diberikan hadiah jubah kebesaran, dipakaikan kepada mereka berdua jubah yang apabila diukur dengan dunia dan segala isinya maka tidak ada nilainya. Dunia dan segala isinya
begitu berharganya dua pakaian kebesaran itu. Fayakulani, betapa kagetnya kedua orang tua mendapatkan kehormatan yang sedemikian besar, mendapatkan mahkota bagai sang raja, mendapatkan jubah bagai raja juga. Sampai dua orang tuanya terkaget-kaget, ini apa? Bagaimana saya bisa mendapatkan penghormatan sebesar ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada keduanya, bi ahdi walidikum al-Quran, ini karena berkah anak dari keduanya yang telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, maka kami berupaya di pesantren ini menghadirkan ada program tahfidz Quran, kemudian ada kajian kitab kuning, nahwu dan sorof bahasa Arab, dalam rangka kami mempelajari Al-Quran itu agar kami bisa memahami dan agar kami bisa mengamalkan. Maka mudah-mudahan para santri yang hari ini bersama kami oleh Allah diberikan kemudahan mereka menghafal, memahami dan kemudian mengamalkan, sehingga nanti orang tuanya yang akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kehormatan yang sedemikian tinggi di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bersama kita sudah hadir Adnan, bisa berdiri di depan saya. Ya Fahad, diserah cepat bisa. Ini sengaja hadirin ya Habib kami hadirkan untuk memberikan motivasi kepada santri yang lain, agar santri yang lain termotivasi untuk lebih giat. Ini hadiah bingkisan dari Pondok Pesantren Nurul Yakin untuk Ananda Adnan, agar kiranya santri-santri yang lain yang belum selesai terpacu, termotivasi agar bisa menyelesaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ada surban, mohon kesediaannya Al-Habib Toha untuk mengilbaskan imamah kepadanya. Jurusan bala. Lah. Ya. Lah. Nah. Karena ini zaman media, nanti Habib Toha udah berani pakai talbis, disuruh sama kiai. Saya nggak pernah nalbisin orang. Talbis itu adalah ijazah dari orang yang pantas. Sekali lagi, karena ini zaman media, zaman fitnah macam-macam, sekali lagi saya nggak pantas talbisin beliau, apalagi hafal Quran. Tapi karena disuruh kiai, sama taatan sama kiai, insya Allah masuk surga. Balik foto sebentar, Bapak di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkumullahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rangkaian acara selanjutnya kami serahkan sebelumnya kepada Khatibul Majelis Asrarut Tahur, yaitu Gurunda kami Habib Toha Al-Jufri. Demikian dari saya sebagai MC. Apabila terdapat kesalahan, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا من عادنا ولا عذبه علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Bismillah. Sebenarnya tausiah ini Buya Yahya mungkin sudah menuju ke tempat kita. Setelah sampai saya nanti ya sama-sama kita berikan sepenuhnya sama beliau. Tapi daripada kosong, tapi jangan dikatakan daripada kosong, harus sholawat. Ya, sholawat itu mulia, yang bacanya yang tidak mulia, yang sayanya yang kurang mulia ya. Tapi alhamdulillah saya niat mudah-mudahan berkat sholawat kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. 1 minggu ini kurang sehat katanya Ayahanda Haji Rusman Ali, ya biasa gitu ya, kurang sehat, mungkin harus ada penyegaran ya. Masya Allah, Habibmu juga mudah-mudahan sehat, beliau Pak Haji sehat, Kiai sehat, semuanya yang hadir pada saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah bilang dari pagi minta maaf kalau nggak bisa hadir, tapi ya alhamdulillah bisa hadir. Nanti setelah Buya Yahya datang berikan sepenuhnya kepada beliau, kita menginginkan nasihat daripada beliau. Nah sekarang kita sholawatan, niat untuk diberikan anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Nurul Yakin ini menjadi benar-benar cahaya keyakinan. Yang beri nama ini Habib Umar, Masya Allah ya. Sebenarnya disampaikan tadi itu termasuk Ustaz Rudi kurang sempurna ini Ustaz. Yang beri nama itu orang hebat Ustaz, Masya Allah. Tidak diberi nama kecuali namanya sesuai itu ala qadri musamma, ala isim ala qadri musamma. Jadi nama yang Nurul Yakin ini dari beliau, dari Habib Umar bin Hafid, karena Kiai Zamrani adalah pengurus muassalah dan sangat dekat hubungannya dengan muassalah, termasuk dengan guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Masya Allah, mudah-mudahan barokah beliau mengalir kepada pondok ini. Makanya Asyarul Tauhid itu kalau memang wajiblah hadir ya. Saya waktu diundang beliau, selama saya nggak ada keluar dan saya masih di Pontianak, saya hadir Kiai insya Allah. Alhamdulillah, bahkan beliau mau ke rumah, cuman kita sama-sama lebay sama beliau nih. Mungkin saya mau ke rumah antum, padahal saya tahu beliau sama gitu kan. Tapi akhirnya Allah berikan tunjukkan bahwasanya beliau itu salah telepon. Saya itu ke rumah antum, saya lagi sakit nih. Kiai saya sakit, Kiai nggak usah Kiai. Ya Allah, bukan saya di rumah Habibmu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, ayah Kiai kalau Habibmu wajib antum kunjungi, kalau saya nggak perlu saya datang Kiai, saya bilang kayak gitu. Insya Allah kita niat ya, coba pengen itu merindukan hati kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan kalau kita ini rindu sama Nabi, sudah problem itu selesai. Gak ada apa-apa, semuanya selesai. Musibah ringan tatkala kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat kita bisa mensyukuri. Tatkala ada musibah kita bisa sabar dan bisa kita menelaah diri. Insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah nawayna kama nawa salafina salihun. Allahumma adkhil niyatana fi niyatis salihin wa amalana fi amalis salihin wa julusana fi julusis salihin wa harakatana fi harakatis salihin wa majlisana fi majalisis salihin. Ala hadhihi niyyah niyatin salihah bi jahi khairil bariyah. Al-Fatihah. Muhammad ya Habibi, Habibi, salam alaika
سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك عليك يا حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي سلام حبيبي سلام عليك Boleh kalender dibagikan. Yuk kita beramal. Kalau bukan kita untuk beramal, siapa lagi yang untuk beramal? Untuk diri kita, ya kita sendiri. Yang berbuat itulah yang akan memanen nantinya. Yang menanam dia memanen, yang berbuat dia akan berhasil. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan apa yang kita perbuat di muka bumi. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kedua, ini yang sangat penting, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan Allah berikan pahala yang besar di akhirat yang berbuat soleh tadi dengan hal yang tidak terduga-duga. Maka kepada panitia, sound sistemnya tolong sound sistem sebelah kiri mati ini. Testing ya, jangan dirubah lagi, bagus sudah. Testing. Saya paling sensitif sama sound karena suara saya agak cakep, sehingga kalau soundnya jelek tambah jelek. Nggak seperti orangnya, kata Pak Haji. Kalau orangnya cakep, kita minta manis ya. Nggak, artinya kalau sudah suara ini bagus sudah, jangan dirubah lagi. Testing bagus sudah. Alhamdulillah. Jadi ayo bagikan panitia. Jadi insya Allah ya, tolong kita berinfak bukan untuk kiai, tapi untuk kita sendiri. Bukan untuk kemajuan atau mohon maaf untuk pribadi, tapi untuk kemajuan pesantren.
Insyaallah kita berbuat ya. Shallu ala Nabi Muhammad sampai hati bagian apa-apa. Yang nanti yang utang dicatat, jangan pulang ngambil nanti nggak bayar, nanti bahaya, nanti di akhirat terkatung-katung nanti. Ya, nanti catat, Ustaz saya nggak punya duit nih, bukan nggak punya, belum, lupa nggak bawa dompet, pasti punya duit. Insyaallah semuanya kaya raya, amin. Insyaallah semuanya kaya, Pak Haji Rusnali kaya semua gitu kan, amin Allahumma. Seperti Haji Rudi gitu ya, amin Allahumma amin. Di sini mohon maaf ada kepala desa, ada Bapak RT dusun dan RW, semuanya para habaib yang saya muliakan yang saya sebutkan satu persatu. Maka marilah kita berbuat, insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini semuanya disukseskan urusan dunia dan urusan akhirat kita, amin ya rabbal. Bagikan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi. Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? 30.000. Mohon maaf, harganya 30.000. Tapi sayanglah, bayar 50 lah sekalian. Iyalah masa iya beramal sekalian 50.000 gitu ya. Yang makin banyak, makin sukses, makin kaya insyaallah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad at-tahri sayyid kulli sajid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad zayyid wujudi ajli abid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadi wa shifaiha wa nuril absari wa wa
سيدنا محمد طب به ودوائها وعافي الله أبداني ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى البدر علينا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق وصفاه أحمدا ولم اتقى من خلقه ومنجدا ولم يعظم مثل طه أحدا. الحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا. إقراره فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأعظم الأسنى ودا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومقامه المحمود وهو محمد الحمد للرحمن دابا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبو آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا. وعلى قوائم العرش وأسمى محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. فلم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا. والله يكله بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجيدا. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. ولم تزل
ولم تدن ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آية تسمو سوددا على سعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع سر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك السلام عليك يا رسول يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في الوجود تتودد فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حل شرط وفخارون وعطاء بله حام رحمة الرحمن طه ذكرنا هدى وفي غنى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يوم يأتي بلوائي تحته من كان وحام آدم والرسل طرا يا له والله سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومقام
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر شرعت ضم طاوين وكفور لصريح الحق يجعل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر بحسنى يا الله ويقين حين ينفد يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صل يا ربي وسلم يا الله على النبي وعليه بلا عد يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, Buya yang telah kita nanti telah tiba, maka waktu dan tempat kami pasrahkan kepada beliau, karena tentunya para jamaah rindu ingin menyimak nasihat, nasihat daripada beliau. Maka tolong HP-nya dimatikan dulu, jangan sibuk kecuali untuk merekam, untuk mengabaikan atau mengabdikan atau mohon maaf untuk menyimpan daripada hal-hal yang penting dari nasihat-nasihat beliau. Maka kepada beliau, Buya Yahya, waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi birril aba'i wal ummahat wa bi birril masyayikhi wal asatidh. Wa sallallahu wa sallamu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala ta'atik wa a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana wa ya ghafira dhunubi ighfiri dhunub
ومفرج الكروب فرج الكروب ويسافر العيوب بستور العيوب يا علم الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi dari semua yang hadir. Mobil khusus para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di kanan kami adalah sahabat kami, sahabat karib kami, Habibana. Ini lama nih di Yaman. Toha ini mulai dari Bangil, di Yaman ketemu di Pontianak. Mas Toh punya banyak cerita dengan beliau, cuma tidak boleh diceritakan. Nah, kalau pengen tahu nanti bisik-bisik dengan kami. Habib Muhammad dan juga Sahibul Majlis, Sahibul Mahad, Buya Zamron Hasan, dan juga semua yang hadir yang kami tidak bisa sebut satu demi satu, yang harus kita husnudhoni bahwasanya ini semua insya Allah kelak berkumpul dengan baginda Nabi. Malam ini kita akan jadikan malam sambung dengan guru mulia Syekh Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini. Ini sambung hati dengan seorang guru, seorang ayah, dan akan kita kembangkan. Bukan semuanya, artinya bukan hanya urusannya dengan Fadilatul Syekh Khairuman Ar-Rahbini, akan tapi setelah kita melihat kisah atau acara ini, hendaknya semuanya berpikir urusan pribadi dengan ayah masing-masing dan guru masing-masing. Kewajiban seorang murid adalah bakti kepada guru, seorang anak bakti kepada orang tua kalau ingin berkah hidupnya dan berkah ilmunya. Haul yang diadakan itu ada tujuannya bukan memperingati kematian seorang yang telah meninggal, sebab kesedihan nggak boleh diulang-ulang. Akan tetapi mengadakan haul artinya menghidupkan kembali beliau yang telah wafat di hati kita. Dan haul kita jadikan momen kita untuk sambung hati kepada beliau, menghidupkan bakti kita, bakti kepada orang yang telah meninggal dunia dari guru dan orang tua kita. Paling tidak 3 hal. Kita mulai dari utama halnya, baru kita kembangkan nanti yang lainnya. Kalau ingin berbakti pada orang yang telah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua atau guru Anda dalam doa Anda. Kapan Anda berdoa jangan ditinggalkan orang tua. Kadang kita berdoa panjang lebar, orang tua ditinggal, guru ditinggal. Ini musibah. Karena yang menjadi masalah hati kita tidak ingat, hati kita tidak sambung. Yang kedua adalah jika kita ada rezeki, ada kemurahan atau kemudahan yang Allah berikan pada kita dari rezeki, segera potong. Berikan kepada beliau yang telah meninggal dunia. Untuk kita kirim ke kuburnya sudah nggak mungkin lagi. Transfer nggak, beliau udah punya urusan dengan rekening. Akan tapi potong rezeki, berikan ke tempat baik, apa pondok pesantren, masjid, musola, yatim piatu, fakir miskin yang ada di kiri kanan kita. Kita niat untuk orang tua kita. Itu sambung hati. Dan itu adalah setiap hari kita cari duit, berarti setiap hari kita mengingat guru kita, orang tua kita. Yang ketiga adalah min abarril birri silatu wuddi abihi. Bakti yang sangat bakti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Maksudnya apa? Siapakah orang yang dibaiki oleh guru kita? Siapakah orang yang dibaiki oleh orang tua kita? Yuk kita lanjutkan. Termasuk program apa yang telah dirintis, yuk kita lanjutkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya dengan adanya khol ini dia terkumpul semuanya. Kalau kita bicara syariatnya khol itu gimana sih? Khol itu adalah di dalam perkumpulan ini ada silaturahmi,
ada rizki yang dibagi, ada panjatan doa. Maka ini bukan bid'ah. Bahkan ini dianjurkan semua dari kita harus ngerti maknanya ini. Bukan mengingat kematian, itu yang jadi masalah. Jangan mengingat kematian. Akan tapi kita hidupkan kembali guru kita di hati kita, di perilaku kita, di perjuangan kita. Jadi perjuangan kita adalah melanjutkan dari apa yang telah diperjuangkan oleh guru kita. Kita lanjutkan, kita kembangkan lagi. Itu yang telah meninggal dunia. Tapi kita masih punya orang tua yang masih hidup. Jangan sampai kita sibuk mengurusi yang telah meninggal dunia, dan itu bagus dan harus. Tapi kadang kita lupa yang masih punya orang tua yang masih hidup bersamanya, atau punya guru yang masih hidup bersamanya. Wahai para murid, tidak akan manfaat ilmumu jika kau tidak jalani bakti pengabdian kepada gurumu. Sambung hati kepada guru itu penting, menjadikan sebab ilmu bermanfaat. Makanya siapapun yang pernah merasa punya guru, yang merasa punya guru, yang repot tidak merasa punya guru, berarti gurunya adalah iblis. Orang harus merasa punya guru. Siapa yang mengajari kita, hendaknya kita sambung hati kepada guru kita. Kita doakan. Kita ada rizki, kita berikan kepada tempat-tempat kebaikan atau tempat guru kita tersebut. Dan kita harus baik-baik dengan anak-anak guru kita, kepada murid-murid guru kita sambung. Dengan itulah ilmu kita akan bermanfaat. Sepertinya dulu mah ilmunya biasa-biasa saja. Bahkan waktu mondok dulu kayaknya orang yang paling susah menghafal. Akan tapi karena keterikatan hatinya dengan guru, Allah beri cahaya di hatinya, sehingga menjadi faham, menjadi manfaat. Bahkan alangkah banyaknya orang, seorang santri yang masyhur di pondoknya hafal Alfiyah bin Malik dari belakang. Terus apalagi Quran 7 bulan selesai. Tapi suul adab kepada gurunya, lihat apa yang terjadi di luar, nggak berguna. Maka penting sekali kita sambung dengan guru. Maka kami sampaikan pada anak-anak santri yang lagi mondok, pegangi gurumu dimanapun kalian belajar, pegangi gurumu dengan serius, gampang, mudah. Jangan mudah terpesona dengan guru-guru yang lain dulu. Kalaupun harus pindah ke guru yang lain, harus rekomendasi dari gurumu. Jangan seenaknya. Sekarang gaya zaman sekarang, mondok pindah sana, pindah sini, lompat sana, lompat sini. Itu suul adab. Dikatakan kalau orang Jawa ngomong al-intiqal alamat konyol. Kalau orang suka pindah-pindah pondok, konyol pondoknya, nggak dapat ilmu nanti. Serius, pegangi gurumu. Kalaupun harus pindah tempat, itu rekomendasi guru. Ini nasihat untuk semuanya. Dimanapun kalian mondok, wahai para santri yang sudah pernah mondok, wahai para bapak-bapak, mungkin saat ini kita sudah lupa dengan guru. Mulai esok hari aku harus sambung dengan guruku. Itulah keberkahan ilmu. Apa sih yang makna ilmu berkah itu? Ilmu yang manfaat. Ilmu berkah yang manfaat bukan harus menjadi penceramah ulung terkenal di seluruh dunia. Oh, bukan. Tiba-tiba ilmu itu menjadikan Anda baik, Anda benar, Anda dengan keluarga baik, dengan tetangga, Anda selamat dunia akhirat. Itulah ilmu yang manfaat. Baik. Kemudian para wali, para anak terhadap orang tua. Ingat wahai anak, semuanya wahai anak, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara semua anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Harga mati nggak bisa ditawar. Hati-hati. Yang suka pasang muka masam kepada orang tua, berani bentak orang tua dan seterusnya, ingat. Yang tidak merasa perlu berbakti pada orang tua, ingat, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara siapapun dari anak-anak yang menjalani hidup dengan durhaka pada orang tua. Innallaha sesungguhnya Allah, innallaha yuakhir, Allah akan menunda uqubata abdi, hukuman hamba-hambanya. Kalau berdosa Allah tunda. Ila uqul walidain, kecuali durhaka pada orang tua. Ya, spontan di dunia sebelum mati sudah disiksa.
Kalaupun dia sukses akan hancur. Kalau ternyata dia berkata, enggak, aku durhaka kepada orang tuaku, aku kasar aku, tetap saja sukses usahaku. Tunggu, akan dikirim anak yang lebih kurang ajar dari dirimu. Oh enggak, anakku baik-baik. Ntar lagi akan kirim sahabat yang bakal mengkhianatimu sampai kau nyungsep. Enggak apa-apa, tunggu, pokoknya harus ada hukumannya kalau sama orang tua. Makanya hati-hati. Hati-hati semua, koreksi diri, nggak usah koreksi orang lain, nggak perlu kita koreksi abangku, adikku, saudaraku, nggak aku. Bagaimana urusanku dengan ibundaku itu, bagaimana urusanku dengan ayahandaku itu. Lihat semuanya, kalau ingin bahagia, ayo kembali kepada orang tuamu. Lihat pandang wajah orang tuamu hari ini dengan hatimu. Dan niatlah untuk berbakti setelah pulang dari tempat ini. Hati-hati, orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ranking tertinggi ibadah adalah kepada Allah. Setelah itu nyusul bagaimana urusanmu dengan orang tuamu. Di rentetan yang kedua, urutan yang kedua, orang tuamu. Hai anak orang tuamu. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Yang dilarang apa? Wala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu uff. Uff itu apa sih? Anda berbicara kepada orang tua atau dengan orang tua dengan reaksi tubuh, dengan gerakan tubuh, dengan gerakan wajah yang menunjukkan kalau Anda tidak senang. Biasanya kalau disuruh ibu atau dinasihati ibu itu, kalau kita dinasihati ayah, dinasihati ibu itu kan, kalau memang anak yang baik kan cukup mengatakan umi, iya mi, selesai. Tapi ada anak dinasihati bilang iya, kenapa harus 2 kali? Kurang ajar dia tuh, kenapa harus pakai iya. Belum lagi bagaimana seorang anak membentak ibunya. Ingat, tidak akan bahagia orang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Sehingga malah ahli tarbiyah, kalau ada orang punya masalah keluarganya, usahanya sempit, seterusnya, biasa yang bertanya, yang ditanya pertama kali kepada orang yang punya masalah tersebut apa? Gimana urusanmu dengan ayah ibumu? Gak usah kemana-mana dulu. Bagaimana urusanmu dengan ayah ibumu? Ingat, begitu sebaliknya, orang yang baik dengan bapak dan ibunya akan Allah beri kebaikan, biarpun itu orang kafir. Biarpun orang kafir, kalau dia punya bakti kepada bapak ibunya akan diberi kebaikan. Cuman kalau orang kafir hanya diberi kebaikan di dunia, tapi di akhirat tidak. Dikisahkan seorang perempuan, tangannya tidak berfungsi lagi. Setelah ditanya kenapa kisahnya, dulu waktu kecil diseksa oleh ibunya. Akan tapi Allah berikan kepada anak perempuan ini, non muslim dia tidak punya dendam kepada ibunya. Biarpun ibunya menyiksa dia sampai tangannya kanannya tidak berfungsi, sampai di saat ibunya sakit tua, dia yang merawat dan tidak pernah marah kepada ibunya. Di usia yang sangat muda, belum sampai 20 tahun, dia sukses dalam urusan bisnisnya dan dihormati. Tapi di dunia, kan kita urusan kita akhirat. Ingat, biarpun orang kafir, kalau dia baik sama bapak ibunya akan Allah balas, tapi di dunia saja. Tapi kalau kita ahli iman, dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Maka dari itu jangan sampai main-main dengan orang tua. Berbakti pada orang tua adalah dengan hati, bukan basa-basi. Gak berguna basa-basi, pura-pura seorang anak gadis jam 9 malam seperti ini, ibunya masih di dapur klotak-klotek nyuci piring, rupanya habis ada kegiatan atau apa, piringnya lumayan tinggi, ibunya nyuci piring. Si anak gadis ini di kamarnya main handphone, ngintip di pintu, rupanya ibunya masih cuci, masuk lagi ke kamar, ngintip lagi masih cuci, masuk kamar. Sudah itu terakhir keluar karena sudah tahu piringnya sudah pendek, lalu berkata, "Mama, kenapa tidak kasih tahu saya biar saya nyuci?" Basa-basi gak laku. Dia dari tadi tahu kalau ibunya nyuci piring, pura-pura. Nggak lucu, nggak perlu pura-pura, basa-basi, nggak harus serius. Kalau dia anak solehah, biarpun dia tertidur, dengar bunyi piring dia akan lompat. Kenapa jam begini ada piring berbunyi di dapur? Jangan-jangan ibuku nyuci piring, langsung ke dapur. Allah, ingat sebuah kisah. Coba belajar urusan orang tuamu. Sebuah kisah anak usia SMP. Usia SMP di pagi hari biasanya dia
berangkat sekolah pakai sepeda engkol. Zaman dulu pakai sepeda, sekolahnya lumayan jauh, 2 atau 3 kilo, 2 kilo lah, 1 kilo 2 kilo. Di pagi hari waktu dia lagi sarapan pagi, dengar wahai anak, di satu pagi lagi dia sarapan pagi, tiba-tiba temennya itu membunyikan bel sepedanya, ting 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 ting, ayo ayo cepat, kesiangan nanti telat. Di saat mendengar seruan kawannya seperti itu, dia buru-buru segera makan, ngebut begitu, lalu cuci tangan, kemudian dia salim kepada ibunya, cium tangan ibundanya, langsung ambil sepeda pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, temennya masuk kelas, dia balik lagi pulang ke rumah. Temennya bingung ngapain dia sampai di sekolahan, kenapa pulang lagi. Tidak lama kemudian balik lagi, kelihatan dia balik lagi ke sekolah. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang? Gak apa-apa. Ada yang ketinggalan ya? Gak ada. Lalu kenapa kamu pulang? Iya, tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Terus ya kamu pulang waktu kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru. Ya terus ya akhirnya saya cuci tangan, langsung cium tangan ibuku. Aku lupa kalau tadi piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Anda sadar mana ini? Berapa kali kita tidak pernah punya perasaan ibu yang cuci piring langsung bagi. Sekalian mah, cuci baju, sekalian mah. Masya Allah, pantesan hidupnya sengsara. Kalau kita seperti itu dengan ibunda, hati-hati, ibundamu, ayahandamu nggak akan kita mampu membalas budi baiknya. Teramat besar dan amat besar. Suatu ketika ada Imam Abdullah bin Umar. Dulu itu kalau di Mekah itu orang tawaf di Ka'bah itu kelihatan, karena kaum muslimin terbatas, tidak seperti saat ini jutaan. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, termasuk fuqaha, orang alim pada zaman itu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada ngelihat anak muda begitu semangatnya tawaf menggendong ibundanya. Sampai dalam riwayat tawaf dan sa'i. Setelah selesai ibadah haji atau umrah begitu, setelah selesai didudukkan ibunya di tempat yang manis, diberikan air zam-zam, suruh minum. Kemudian minta tolong ibu, saya mau tanya, saya mau ketemu Abdullah bin Umar, Imam Abdullah bin Umar. Setelah itu ketemu Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Imam Abdullah, iya anak muda, ada apa? Anda melihat saya menggendong ibunda saya? Iya, luar biasa kau. Iya wahai Imam, ibundaku sangat baik kepadaku. Sangat baik kepadaku. Aku ingin membalas budi ibundaku. Aku membalas kebaikan ibundaku. Makanya waktu ibundaku dalam keadaan beliau tidak bisa berjalan, minta haji, minta umrah, aku turuti. Aku ingin membalas jasa ibundaku. Aku mau tanya kepadamu wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas budi baik ibundaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban spontan, nggak pakai mikir. Tidak wahai anak muda, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Kau gendong ibumu tidak pakai taruhan nyawa. Ibundamu belum waktu melahirkan, taruhannya nyawa. Kemudian lebih dari itu, dengar wahai anak-anak. Wahai anak-anak, dengar kalimat Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian kau ngerti wahai anak muda, waktu seorang ibunda itu menggendong anaknya, menggendong kamu, menggendong anaknya, yang kebayang di matanya apa? Kapan anakku bisa buka mata? Kapan anakku bisa merangkak? Terus kapan anakku bisa berdiri? Kapan anakku bisa berjalan? Kapan anakku bisa besar? Kapan anakku? Itulah ibunda di saat menggendong anaknya. Tapi hari ini kalau ada anak menggendong ibundanya, yang terbetik terlintas di hatinya, kapan ibundaku mati? Karena merasa capek ngurus ibundanya. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk manusia-manusia seperti itu. Lihat, kelihatannya merawat, tapi ternyata ada kekotoran di hatinya, capek. Maka dari itu, yuk kita perhatikan urusan diri kita dengan ibunda kita, orang tua kita, ayahanda kita. Jangan macam-macam, jangan main-main. Kebahagiaanmu di sana, ibundamu, ayahandamu, ibundamu, ayahandamu. Baik-baiklah kepada mereka. Berusahalah untuk baik pada mereka, berbakti pada mereka. Hai anak,
Jika ingin bahagia, kuncimu di sana. Kadang kalau kita lagi merantau itu lihat, kita lebih peduli kepada orang yang menolong kita di rantau sana daripada dengan orang tua kita. Tanyakan di saat hari raya Idul Fitri, siapa yang Anda telepon pertama? Hei hamba Allah, ibundamu atau orang yang minjemin duit kemarin, yang belikan tiket, atau ingat ibundamu di mana? Seolah nggak punya jasa, seolah ayahmu tidak punya jasa. Ibunda dilawan, alhamdulillah. Kadang masya Allah nggak pernah, nggak tahu diri, apalagi yang mulai ngerti sekolah kuliah. Pulang Jumat berangkat Ahad, kan begitu, Sabtu Ahad libur. Pulang Jumat berangkat Ahad. Kalau sudah Ahad siang, masya Allah kelihatannya mah cantik itu perempuan, tapi suaranya kalau didengar calon mertuanya pun batalin dia. Apa katanya? Mama, sudah beres semuanya, jangan sampai nggak ada yang ketinggalan sama ya. Setrika semuanya mah. Ini sekolah seminggu, kadang kemarin malu, setrikanya nggak bener. Kurang ajar kau, setrika sendiri wahai anak, sudah gede kau. Ini ilmu yang sering kita lupakan. Kebahagiaan kita adalah dengan ibunda kita. Jangan main-main dengan ibunda. Hukuman akan Allah kirim kalau kita durhaka kepada ibunda. Mumpung masih ada kesempatan wahai anak, semuanya merasa punya anak, merasa punya orang tua. Lihat, kalau kita nggak baik kepada ibunda kita, ayahanda kita, Allah akan balas dengan anak-anak kita yang tidak baik dengan kita. Kalau itu balasan di dunia mah enteng, akan tapi di akhirat termasuk minal kabair, dosa gede adalah durhaka kepada orang tua. Ingat, durhaka abad bakti adalah halus, durhaka juga kadang halus. Kalau tadi lihat urusan piring saja nggak bisa dia mencuci piring, dia nggak bisa menitipkan piring yang untuk dicuci oleh bundanya. Itu anak umum, anak pendidikan umum, bukan nyantri dia. Perasaan di hatinya nggak tega kalau piringnya dicuci oleh ibundanya. Bagaimana dengan kita? Kita sadar atau tidak? Ibunda kita sudah capek mulai dari kecil kita sampai kita gede begini. Jangan kita sibukkan lagi dia dengan urusan pribadi kita. Lipat selimut saja nggak bisa, nangkap bantal tempat tidurnya nggak bisa, semuanya ibunya. Ini mau jadi anak apa itu? Belum lagi kadang mengangkat suara dengan ibunda, wahai anak. Di saat engkau duduk dengan ibundamu, pandai-pandai langsung menatap bumi, jangan biasa, jangan sering-sering menatap ke langit. Coba kalau duduk dengan berdiri, duduk dengan orang tuamu yang sopan dan santun. Tutur katamu yang lurus, yang lembut. Hati-hati wahai anak. Ini adalah bahasa cinta yang perlu kami sampaikan. Karena kita menemukan problem-problem di masyarakat, rumah tangga, keluarga, segala macam. Sumbernya dari sini. Karena dia pernah menyakiti ibundanya, menyakiti ayahandanya. Ingat, Allah tidak tidur. Sudah ditentukan, diputuskan oleh Allah seperti itu. Durhaka kadang juga halus sekali. Tidak sadar ternyata sudah durhaka. Durhaka halus, makanya nggak berlaku basa-basi di durhaka halus. Kami pernah hadirkan satu kisah. Seorang ibu janda punya anak. Alhamdulillah anaknya sukses semuanya. Anaknya 5 sukses semuanya. Yang kebetulan dia sukses, anak-anaknya sukses, masih di lingkungan satu kota. Ibu ini setelah ditinggal suaminya, menggantikan pekerjaan suaminya, menyekolahkan anak-anaknya sampai sukses. Dan karena ibu itu energik, sehat, giat, hampir tidak pernah sakit itu ibu. Kalau sakit sebentar minum jamu sembuh. Kebetulan hari itu beliau sakit beneran. Diperiksakan ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata harus opnam, tinggal di rumah sakit. Heboh anak-anaknya, pada datang ke rumah sakit semuanya. Di rumah sakit, di hari pertama sang abang berkata, adik-adik, ternyata ibu harus nginep di rumah sakit. Nangis ibunya, ingat gak? Gak kerasa, aku gak mau. Gak bisa Umi, harus nginep Umi. Setelah itu apa? Abang yang tertua berkata kepada adik-adiknya, adik-adikku semuanya, Umi di rumah sakit, berarti kita harus buat tiket. Tiket apa bang? Jadwal dong, yang jaga Umi siapa? Di saat abang yang ngomong begitu, ternyata spontan adik-adiknya menjawab begini, enggak bang, kita enggak mau pakai tiket-tiketan. Loh, terus gimana? Siapa yang jaga ibu?
Kami bang, maksudnya gimana? Kami sudah telepon kepada suami, kepada ini, bahwasanya kami akan di sini nginep malam ini di sini, nggak mau pulang. Allah. Rupanya malam pertama sang ibu di rumah sakit teringat waktu masa anak-anaknya masih kecil dulu. Kelihatan semuanya di satu tempat. Allah, biarpun sakit terhibur dengan keberadaan anak di tempat tersebut. Kemudian mereka sudah minta izin kalau pulang rumahnya ngambil baju dan lihat anaknya balik lagi, pulang pergi begitu. Setiap malam dipastikan menginap di rumah sakit. Hari berganti hari, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-15, ke-13, 14, hampir 2 minggu. Ada salah satu dari anak perempuan yang sudah jadi ibu-ibu juga tadi. Salah satu anak perempuannya pergi ke tempatnya dokter, bertanya tentang konsultasi tentang keadaan ibundanya. Dijawab oleh dokter begini-begini, kesimpulannya adalah ibumu sudah baik dan sudah sehat dan sudah bisa dibawa pulang. Kira benar dokter boleh dibawa pulang? Iya. Sang anak tersebut mau keluar, ternyata di stop sama dokter. Sebentar bu, ibunya ibu memang sudah sehat, cuman saya lihat resep obatnya tinggal sehari. Bagaimana kalau pulangnya besok saja? Biar maksimal. Kata ibu yang anak yang sudah jadi ibu tadi, kata anak tadi ngomong, ya sudah dok, gak apa-apa dok. Setelah itu pulanglah dia ke kamar dari tempatnya dokter di rumah sakit, pulang ke tempat kamar ibunya. Abang-abangnya ada di situ, adik-adiknya, saudaranya. Lalu berikan kabar kita, ibu, mama, ibu sudah boleh pulang. Yang bener lah, rangkulan semuanya. Wah, girang senangnya, ayo aku bosan rumah sakit, cawan dua nih. Bukan begitu di rumah sakit, gak enak di rumah sakit, telepon dilayani itu gak enak. Akhirnya apa? Setelah itu sang abang yang paling tua berkata, kalau kita harus pulang sekarang? Enggak kang, enggak bang, memang boleh pulang sekarang, cuman kata dokter agar ditunda sampai besok karena apa? Obatnya biar tuntas. Oh ya nggak apa-apa kalau begitu, biar nggak apa-apa. Kemudian abangnya berkata, tapi dik coba kau pikirkan, berapa hari ibu meninggalkan rumah? 13 hari lebih. Kira-kira keadaan rumah kayak apa ya? Jangan-jangan ibu pulang ke rumah sakit lagi. Oh iya, gimana ya? Mikir, harus ada yang pulang, ngalah pulang. Oleh sana oleh sini, seolah-olah masih bingung siapa yang pulang. Kamu ya? Diam. Akhirnya ada yang mengusulkan. Yang kebetulan orang ini sangat cekatan. Saya aja pulang, yaitu sang anak yang tadi pergi ke tempatnya dokter. Biar saya aja pulang, saya akan bersihkan rumah semuanya. Oke. Oh ya nggak apa-apa pulang. Betul, dia pulang ke rumah. Sore menjelang maghrib, dia pulang ke rumah. Dibersihkan rumah, kasur-kasur spray diganti, air dibersihkan. Saking begitu seriusnya dia membersihkan rumah dan kamar mandi dan seterusnya, HP dimatikan, nggak mau diganggu. Di HP mati, oh bersih betul. Dan memang sudah bersih malam itu sampai jam 10 malam, 11 malam. Pagi mau dilanjutkan lagi. Pagi sudah siap-siap nanak nasi dan sebagainya. Cuma dia nunggu, kok nggak ada telepon datang. Dia nunggu nggak ada telepon datang. Baru diambil handphonenya, baru sadar handphone dimatikan. Baru dinyalakan, setelah dinyalakan banyak SMS masuk. Belum sempat baca SMS, ada mobil ambulan datang. Kaget dia dibanting itu handphone. Ambulan. Kenapa pakai ambulan? Padahal abang-abang kan punya mobil. Aduh, jangan-jangan ibu berisah. Dia belum sempat baca WA, ambulan sudah ada di depan mata. Dia yang memandang ambulan, siapa yang keluar? Abangnya keluar, adiknya keluar, saudaranya 4 keluar. Setelah itu yang kelima, susternya keluar. Yang terakhir, ibunya sudah tampak lebih cantik, berjalan sendiri, nggak pakai dibonceng, dengan menebar senyum. Assalamualaikum. Ya kakek. Abang, kenapa harus pakai ambulan? Bikin deg-degan saja. Iya, tadi maunya pakai mobil saya. Cuman kalau mobil saya kan kecil, nggak bisa masuk semuanya. Sudahlah sekalian pakai ambulan biar kita masuk mobil bareng-bareng deh. Oh, saya deg-degan kirain ibu ngapa-ngapain. Luar biasa. Cuman mungkin yang boleh kita perhatikan, Allah itu maha tahu apa yang di hati anak-anak. Salah satu anak tadi pergi ke dokter, bertanya banyak hal kepada dokter. Kemudian dia memilih pulang duluan, mematikan handphone. Allah maha tahu. Kenapa? Dia sebetulnya melakukan itu semuanya. Waktu datang ke dokter, ingin tahu berapa biayanya. Setelah pulang mematikan handphone dan dia pura-pura sibuk, sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan untuk bayar ibundanya dari rumah sakit. Ayo,
Banyak durhaka halus macam ini. Hati-hati. Ini yang kami hadirkan. Mau ke rumah ibunya saja nggak mau. Lihat, ada yang datang belum? Belum ada. Waduh, kalau saya duluan nanti saya suruh bos obat. Kurang ajar ini anak. Ada model begini yang kami hadirkan. Awas, hati-hati berbakti pada orang tua, ini ketulusan, bukan basa-basi. Lihat, kelihatannya Masya Allah bersih-bersih, tapi sebetulnya dia karena sudah dihitung 30 juta dibagi 5, 5 juta. Mikir dia, handphonenya dimatikan biar nggak ditelepon. Hati-hati, durhaka halus, makanya hati-hati semuanya. Kalau sudah untuk orang tua kita, berikan, Allah akan ganti. Yakin? Untuk ibunda dan ayahanda. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Hal kita itu seperti itu. Ada lagi yang durhaka kepada orang tua dengan cara halus. Apa itu? Jahat kepada adiknya, berebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau pengen tahu ahli neraka berjalan di atas bumi, itu sang pendurhaka yang berebut waris saudaranya. Karena sebetulnya dia telah menyakiti ayahnya. Karena anak ayahnya telah disakiti. Cuma dia tidak sadar. Sudah begitu dia rajin umroh, rajin haji. Paling banyak tahajudnya. Hafal Quran lagi dan naudzubillah. Itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati. Banyak model yang kelihatannya ahli ibadah. Tapi subhanallah rebutan waris. Hati-hati, jangan rebutan waris. Kalau semoga di keluarga kita tidak ada rebutan waris. Kalau harus ada rebutan waris, mending direbut, jangan direbut. Kalau direbut akan jadi bala. Kali merebut, naudzubillah, nggak akan berkah hidup. Orang berebut waris dosanya 3. 1, durhaka ke orang tua. 2, ngambil harta saudara. Yang ketiga, mutus tali persaudaraan. Baik, inilah masalah berbakti pada orang tua. Ayo kita berpikir semua dari kita. Kita pikirkan diri kita, bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Pas tadi pagi bisik-bisik sama Buya Rohi, jam setengah 11 sudah lewat 5 menit. Insya Allah sudahlah, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting kita pulang baik sama orang tua, hidup bahagia, rezeki banyak, suami mencintai, indah, anak-anak baik dengan kita. Itu apa yang kita cari lebih dari itu. Yang penting ilmu manfaat. Semua koreksi, jangan mikir kemana. Betul kata Buya, kakak saya durhaka. Jangan mengurusi kakakmu, dirimu. Itu ngomong kakak. Tidak perlu mengurusi kakak ini. Aku dengan ibundaku, aku dengan ayahku. Bagaimana kita dengan ayah kita? Masya Allah. Karena kita mengangkat suara begitu mudah. Salah satu sahabat Nabi lihat, begitu luar biasa dengan ibundanya. Ibundanya minta air. Waktu diambilkan air, ibunya ketiduran. Saking tiduran itu bingung dia, nggak tega membangunkannya. Takut ditinggal pergi, beliau bangun. Nunggu sampai pagi di depan ibunya begini. Allah, demi keberkahannya, ambil air. Ditunggu, kalau dibanguni nggak tega, ibunya baru tidur. Kalau tinggal pergi takut bangun, nunggu sampai ibunya bangun. Nak, kenapa kau nak nunggu Umi? Kenapa kau nggak tinggal? Takut Umi bangun, saya tidak ada. Allah, itulah ahli surga. Jadi contohnya semuanya. Utamakan ibundamu, ayahandamu. Pikirkan ibundamu. Kita ingat ibunda kita itu rela tidak makan demi kita. Seorang ibu rela kurang makan, yang penting anaknya kenyang. Seorang ibu, seorang ayah mungkin mikir, Masya Allah. Makanya kalau durhaka pada orang tua, pada sang ngeri, sudahlah, awas, hati-hati. Jangan durhaka pada orang tua. Tinggal sekarang kita pulang ke rumah masing-masing, benah diri. Cari adik kita, anggap sebagai anak kita. Cari kakak kita sebagai ibu kita. Diniatkan untuk sambung kepada orang tua. Jangan putus tali persaudaraan. Yang biasa ngangkat suara, hari ini aku harus berubah sebelum hukuman Allah turunkan. Kullu dzambin yu'akhirullahu uqubatahu yaumil qiyamah. Ingat, semua dosa akan diakhirkan hukumannya di akhirat. Illa uquladir, kecuali durhaka kepada orang tua. Masya Allah, ini saja insya Allah. Setelah ini adalah indah. Ini adalah jamu Utrawali, temulawak. Kelihatannya nggak enak didengar. Biasanya kan katanya Buya Yahya kalau ceramah kan yang enak-enak begitu ya. Rumah tangga romantis, indah, cupit-cupitan begitu. Hari ini serem. Tapi jamu
insya Allah pulang sehat semuanya dengan ibundanya, dengan ayah yang baik semuanya, dan anak-anak kita pun nanti akan menjadi baik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta dan ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka semua anak yang berbakti pada orang tua mereka. Anak-anak mereka ya Allah, jadikan anak-anak ahli surga, dan jadikan mereka semua ya Allah ahli surgamu. Mudahkan mereka untuk berbakti pada orang tua mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada yang sering ngomong kasar kepada orang tuanya, berperilaku tidak baik pada orang tuanya, kami mohon malam ini ya Allah, jadikan malam damai mereka dengan orang tua mereka ya Allah. Berikan pada mereka kemudahan untuk berbuat baik pada orang tua mereka ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada beliau-beliau ya Allah. Kami lah ya, itu wajah ibunda kami, wajah ayahanda kami ya Allah, yang semakin hari tubuhnya semakin lemah, kulit keriput, rambut memutih, tubuh mulai membengkak, pandangan kabur, kadang kami masih membentaknya ya Allah. Kami mohon ampuni kami dan ampuni orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu berbakti, kami tidak akan bisa berbakti kecuali kau beri pertolongan kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pertolongan, kemudahan untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, itu orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan lisan kami dari menyakitinya, dan jauhkan perilaku kami dari menyakitinya. Mudahkan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami punya anak-anak kami ya Allah, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, kami lihat wajahnya ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7 ya Allah. Kami mohon, jangan karena kekasaran kami dengan orang tua kami, Kau jadikan mereka durhaka ya Allah. Jangan ya Allah, kami sering kasar dengan orang tua kami, ampuni kami, dan jadikan anak kami anak-anak yang bisa berbakti pada kami, dan mudahkan kami untuk berbakti anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik mereka ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim kepada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang memfitnah kami, ada orang membenci kami, ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Para tetangga-tetangga ini ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Jadikan tetangga-tetangga ahli sholat ya Allah, tetangga-tetangga yang bisa berbakti pada orang tua mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari hasud kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dengki ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada seseorang karena keberhasilannya, kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendengki. Dan jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami mudah mengabdi kepada pasangan kami, agar kami mudah berbakti kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok dengan pasangannya, kami mohon berkat majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, jadi mereka saling mencintai, jadikan hidup mereka semakin indah di dunia, mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon berkailah pesantren ini ya Allah, dan berkailah semua yang berjuang di dalamnya ya Allah. Dari yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang berjuang, yang belajar, yang mengajar ya Allah.
muliakan semuanya ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan semua yang telah berjuang berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada siapapun yang mengurusi kami, pemimpin kami. Berikan petunjukmu, bimbinganmu ya Allah. Selagi mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan bimbingan petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami semua ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan para santri yang belajar di tempat ini, Allah mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan mudahkan urusan orang tua mereka ya Allah. Yang sempit rezeki dari orang tua mereka, lapangkan rezeki mereka ya Allah, dengan rezeki halal penuh berkah ya Allah. Dan kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar ya karami syafi'in aslih lana al-ahwala jannibna ar-rada wa aslih syu'una al-muslimina wa afihim wa tawallahum adfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim mansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida. Nabidana al-aqdama wa fir dhanbana wa anshur bina fil kawni anwar al-huda. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سيرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء. واغفر لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك معامدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر الكرسي منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح وحاد عادا. ولا لأهل الطهر أصحاب الكرام وتابع بحبيبك فهر اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.